Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan. Ini saya banyak menerima pertanyaan mengenai Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu, mana sistem ekonomi yang lebih baik, sosialis atau kapitalis? Negara-negara mana yang menerapkan kapitalis, negara-negara menerapkan sosialis, dan apa sistem ekonomi yang terbaik bagi Indonesia? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat intriguing sekali. Pertama, mungkin kita bahas dulu secara data dan fakta. Negara-negara yang menganut sistem sosialis bukan berarti sosialis murni, tapi lebih kepada sosialis demokrat atau demokratis. Negara-negara Nordik seperti Swedia, Finland, Iceland, Denmark, Norway, mereka menerapkan sistem kesejahteraan yang sosialis atau memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak. Negara-negara di Eropa lainnya seperti di Spanyol, Italia, Jerman, Prancis juga menerapkan sistem demokratik sosialis. Bagaimana atau yang mana yang lebih baik? Menurut saya belakangan ini contohnya banyak sekali demo-demo dan baru saja Peter Magyar memenangkan election di Hungary melawan Viktor Orban yang telah berkuasa selama 16 tahun di Hungaria. Dan Peter Magyar ini juga berasal dari Sosialis Party. Menurut saya isunya adalah sebetulnya sama halnya juga di Amerika Serikat. Sekali lagi saya sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Senator Bernie Sanders, karena isu yang saat ini dihadapi di dunia bukan hanya di negara maju tapi juga di negara berkembang dan negara terbelakang, termasuk isu yang sama yang Indonesia hadapi adalah ini bukan masalah kiri atau kanan, bukan masalah republik atau demokrat, bukan masalah sosialis atau kapitalis. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah yang pertama, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun. Kalau kita lihat kemampuan gaji masyarakat atau rata-rata masyarakat Indonesia dengan kemampuan daya beli untuk sejumlah kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan, termasuk juga kebutuhan sandang atau perumahan, kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk bertahan hidup. Penurunan daya beli ini adalah isu yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Isu yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan ini karena sebagian masyarakat yang semakin kaya akan semakin kaya dan mereka yang berpendapatan golongan menengah ke bawah akan merasakan semakin sulit. Kembali lagi ke poin pertama, daya beli. Semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa yang pemerintah bisa lakukan? Yang pertama adalah menerapkan progressive tax atau pajak-pajak yang semakin tinggi untuk mereka yang memiliki aset-aset lebih banyak. Contohnya saja aset pada tanah-tanah yang tidak terpakai atau rumah-rumah yang sudah rumah ketiga, rumah keempat, bahkan rumah-rumah villa atau banyak lagi yang memang tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Yang pertama tadi adalah progressive tax. Kemudian yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pemerintah harus bisa melakukan reformasi secara komprehensif untuk memastikan izin-izin baik itu investasi, ekspor, import untuk lebih mudah bagi pengusaha-pengusaha melakukan bisnis di Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya ingin menekankan alokasi pemerintah. Karena setiap alokasi pemerintah itu ada multiplier effect yang akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Ketepatan alokasi pemerintah adalah menjadi kunci stimulator untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Jadi sekali lagi perlu kita tegaskan bersama bahwa isunya bukan sosialis atau kapitalis, kiri atau kanan. Kita harus bersatu bersama untuk memastikan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk dapat dipenuhi dengan baik. Terima kasih.